with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Iblis Dabisi harus mundur 2 langkah sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya. Dia bisa merasakan kekuatan dari bentrokan dengan tombak Sueying mentransmisikan melalui tubuhnya. Urutan kejadian membuatnya merasa tidak nyaman. Seperti yang dia pikirkan, kekuatan menusuk yang mengerikan ini adalah masalah sepele dan hanya bisa menyebabkan tubuhku sedikit gemetar. Tapi barusan, dia benar-benar menghilang tiba-tiba dan berteleportasi sedikit lebih dari 3 meter. Dia bahkan bisa berteleportasi dan mengubah posisi selama pertempuran. Ini terlalu merepotkan. Apa? Demikian pula, Sueying juga terkejut. Kekuatan penuh serangan aku benar-benar memaksanya untuk hanya mengambil 2 langkah ke belakang. Tubuhnya sendiri benar-benar terlalu lemah. Setelah semua, ia hanya memiliki tubuh tahap puncak langit alam transenden, dengan tahap awal sein alam transenden ki di tubuhnya. Selama pertempuran, itu hanya dengan bergantung pada bentuk embrio ekstreme piercing bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Pada akhirnya, tubuhnya saat ini dan ki terlalu lemah. Karena alasan inilah Sueying memutuskan untuk menukar senjata Demigod, Stellar Fire Cloud Spear. Senjata Demigod ini adalah pertandingan terbaik dengan ekstreme piercingnya, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Hanya dengan gitu dia bisa bertukar gerakan dengan panggung puncak Sein Realm Transcendent Head-On. Tapi dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa membuat lawannya mundur 2 langkah. Tubuhnya terlalu kuat, dan kekuatannya terlalu besar, Sueying menyimpulkan. Iblis Dabisi membuka mulutnya yang berdarah setelah dipaksa mengambil 2 langkah ke belakang, memperlihatkan giginya. Setelah itu, dia melolong mengerikan yang bahkan bisa menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Raungan marah yang menyebar ke segala arah, menyebabkan riak di ruang yang bisa dilihat dengan mata. Hau tunggal ini memiliki keganasan gunung berapi meletus. Di bawah kekuatan gelombang suara itu, tubuh Sueying pasti akan hancur. Melihat gelombang suara ini mendekat, Sueying memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Sueying langsung menggunakan ekstreme piercing untuk mundur ke belakang. Jika dia terbang dengan kecepatan normalnya, dia pasti tidak akan bisa lepas dari lolongan menakutkan ini. Meskipun kecepatan Sueying saat ini 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara, lolongan ini sendiri mengandung hukum yang mendalam yang akan segera menyebar keluar. Dalam sekejap mata, lolongan ini sudah menyebar sejauh 1 kilometer jauhnya. Untungnya, ekstreme piercingnya cukup cepat untuk memungkinkannya melarikan diri dari reruntuhan kastil. Dia segera membentuk 3 gambar berbeda, bersembunyi 200 meter dari kastil. Kekuatan lolongan turun secara eksponensial dengan jarak. Gitu lolongan mencapai lokasinya, Sueying mampu menekan gelombang suara yang berdesir dengan tebasan tombaknya dan penggunaan misteri air, api, dan angin yang mendalam. Iblis Dabisi berhenti melolong. Tentu saja, suara tunggal ini sangat merusak tenggorokannya. Namun, dengan tingkat pemulihan yang mengerikan, ia pulih dari serangan balik dengan cepat. Sua-sua. Sueying segera muncul di sisi Iblis Dabisi. Mati. 3 ilusi Sueying muncul secara bersamaan dari arah yang berbeda dan menusuk Iblis Dabisi dengan tombak mereka. Iblis Dabisi kaget, ilusi. Ini, mana yang asli? Petik 2. Cahaya merah menyala muncul di tubuhnya. Cahaya ini memancarkan gelombang merah yang terbentuk dari hukum yang mendalam, menyebar ke segala arah. 2 kapak pengawal raksasa di tangannya melawan serangan yang datang. Saat gelombang mencapai 2 gambar, tubuh sejati Sueying berteleportasi secara horizontal sebesar 30 cm. Hanya dengan berteleportasi pada jarak ini, kapak Chowon tidak dapat memblokir serangan tombaknya. Mati. Mata Sueying penuh dengan niat membunuh. Uci. Stellar Fire Klutsar segera menusuk ke arah tengkorak Iblis Dabisi, tapi Sueying tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dengan rotasi ujung tombaknya, serangan menusuk mengarah ke wajah sebagai gantinya. Meskipun dia merasakan sedikit perlawanan, tombaknya menembus dengan kuat. Benar-benar menembus wajahnya. Setelah itu, gemuruh yang keras bergema.
Memanfaatkan misteri yang mendalam dari air, api, dan angin, kekuatan ledakan meledak dan menghancurkan segala sesuatu di dalam tengkorak iblis untuk ditempelkan. Sui Ying segera mundur. Tengkorak iblis ini sangat keras, Sui Ying memahami secara mental. My Extreme Piercing bahkan tidak bisa menembus tengkoraknya. Untungnya, teknik tombak aku memiliki rotasi cepat, memungkinkan aku untuk menembus wajahnya dan membunuhnya. Bagaimanapun, itu hanyalah bentuk embrio dari arti sejati dari penindikan ekstremitas. Selain itu, tubuh iblis ini terlalu kuat dan tirani. Iblis Dabisi terus berdiri di sana, kepalanya terluka dan lubang besar di kepalanya akibat serangan sudah pulih dengan cepat. Apa? Sui Ying terkejut, tubuh abadi. Transcendent juga memiliki kelemahan. Misalnya, jantung dan tenggorokan adalah kelemahan yang sangat umum. Adapun tengkorak, itu adalah titik vital yang akan mengarah pada kematian. Namun ketika tubuh seseorang menguat, kelemahannya akan berkurang dalam keparahan sebelum menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, ketika seseorang mencapai tubuh abadi, tubuh bahkan tidak akan memiliki titik kelemahan tunggal. Bahkan jika seluruh tubuh bubuk, itu masih bisa sembuh. Dibandingkan dengan primordial beings, iblis biasanya memiliki bakat fisik bawaan yang bahkan lebih mengerikan. Menurut laporan intelijensia klan tentang berbagai iblis, 1 dari setiap 5 peringkat 4 iblis memiliki tubuh abadi. Adapun iblis peringkat 5, lebih dari setengah memiliki tubuh abadi. Dan iblis demigod semua memiliki tubuh abadi. Iblis yang kuat dan besar ini jelas telah mencapai kultivasi tinggi dalam tubuh fisiknya, memungkinkannya untuk mencapai ranah tubuh yang tidak mati. Jenderal, selamatkan aku. Iblis Dabisi ditransmisikan melalui harta komunikasinya dalam upaya meminta bantuan. Klan Xia memiliki gelang komunikasi. Dalam Dark Abyss, bagaimanapun, banyak dewa iblis lebih maju daripada klan Xia dalam hal peralatan pemurnian, harta dewa, dan barang-barang lainnya. Meskipun iblis-iblis berpangkat rendah ini tidak bisa mendapatkan senjata yang kuat, mereka masih memiliki harta komunikasi. Dabisi, apa masalahnya? Ada transenden dari Xia Clan. Aku bukan lawannya. Iblis Dabisi sangat cemas. Siapa dia? Itu Dongbo Suiying. Dia disebut Dongbo Suiying. Iblis Dabisi terus meminta bantuan. Jenderal, selamatkan aku. Meskipun luka di kepalanya saat ini sedang disembuhkan, dia masih memegang kapak pengiring raksasa dan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan tombak. Sejujurnya, hanya serangan lolongannya yang bisa mengancam Suiying. Namun, saat ini, wajahnya memiliki rongga besar yang mencegahnya menggunakannya. Hong hong hong, Suiying terus menggunakan extremity piercing-nya dari segala arah dengan tombaknya. Wajah Dabisi sekali lagi meledak terpisah. Tenggorokannya ditembus dan tercabik-cabik. Kedua tangannya ditusuk dengan lubang besar. Meskipun tengkorak dan tanduk iblis Dabisi keras, anggota tubuhnya yang lain hanya ditutupi oleh daging dan sisik, membuat bagian-bagian tubuhnya tidak dapat menahan tombak Suiying. Dalam waktu singkat, lubang besar muncul di seluruh tubuhnya, menyebabkan kedua tangannya jatuh ke lantai. Jenderal, selamatkan aku. Iblis Dabisi berulang kali meminta bantuan melalui harta komunikasi. Tubuh abadi tidak mewakili kekebalan. Sebelumnya, bukankah iblis demigod lainnya juga telah dibunuh oleh demigod manusia Xia Clan? Saat ini, iblis Dabisi tidak bisa menahan serangan yang masuk dan hanya bisa diporak-porandakan sampai mati. Suiying berdiri di sana. Ki transenden merah berapi-api dari dalam tubuhnya terbang dalam helai, menutupi tengkorak, lengan, dan kaki iblis. Seluruh tubuh iblis dipisahkan dan ditekan oleh ki transendennya, mencegahnya dari bergabung bersama lagi. Hebat, tubuhnya sudah mencapai kondisi kematian, dan kekuatannya juga tirani, pikir Suiying. Dari awal hingga akhir, ia tetap tidak terluka oleh kapak iblis. Aku khawatir bahwa setiap orang suci biasa yang transenden akan kehilangan dia. Beruntung aku memiliki piercing ekstrim dan mampu menembus ruang dengan tubuh aku dengan cukup mahir. Bersama dengan Stellar Vireclute Spear aku bisa mendapatkan kendali atas pertempuran. Kalau tidak, aku takut aku tidak akan bisa menembus sisik di tubuhnya. Tubuh iblis ini ditutupi oleh cahaya merah menyala yang dibentuk oleh hukum yang mendalam. Dengan masuknya sisik di tubuhnya. Jika dia tidak memiliki Stellar Vireclute Spear, dia tidak akan bisa menembusnya secara langsung.
Bahkan dengan senjata demigodnya, dia masih tidak bisa menembus tengkorak iblis itu. Dari ini, dapat dilihat bahwa tubuh iblis ini benar-benar tirani. Di kejauhan, Dewa Iblis Wu Yunhuo, yang melayang di udara, melihat pemandangan pertempuran dari jauh. Beberapa saat yang lalu, Sui Ying dan Iblis Dabisi berselisih, menciptakan gelombang kejut yang mirip dengan pertempuran antara tahap puncak Saint Realm Transcendence. Dengan gelombang kejut yang gitu kuat telah menyebar dari lokasi pertempuran itu, bagaimana mungkin dia, proyeksi dunia belaka, dengan kekuatan hanya pada batas manusia, penahannya. Mengetahui kerentanannya, dia telah memastikan keselamatannya dengan pergi jauh dari lokasi untuk menghindari terkena gelombang kejut. Bahkan sekarang, dia bisa mendengar ledakan terus-menerus yang datang dari arah yang dihadapinya, dan dia tahu pertempuran antara Sui Ying dan Iblis telah menelan lingkungan sekitar. Bentrokan mereka telah menyebabkan seluruh kastil bagian dalam runtuh menjadi reruntuhan. Lebih dari setengah kastil luar benar-benar dihancurkan. Daerah lain, jauh dari pusat pertempuran, memiliki retakan yang muncul di tanah. Aku tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Dewa Iblis Wu Yunhuo benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dalam pertempuran, namun dia sendiri tidak bisa menyelidiki detailnya. Di tingkat Sui Ying, pertempuran mereka terjadi terlalu cepat. Bahkan setengah nafas waktu telah berlalu sebelum pertempuran dan gelombang kejut yang semakin mengerikan yang melanda daerah itu berakhir. Akhirnya, Wu Yunhuo dapat dengan jelas melihat adegan yang jauh. Di tengah reruntuhan, di dalam awan debu, tubuh fisik Iblis Dabisi terbaring hancur berkeping-keping. Sui Ying berdiri di samping tubuh, helaian Ki Transcendent merahnya yang menyala-nyala menekan setiap bagian tubuh iblis. Dia kehilangan. Wu Yunhuo tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Iblis Dabisi benar-benar hilang dari alam Sein tahap muda yang transenden dari klan Xia. Momen ini bukanlah sesuatu yang ingin diterima, juga tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya. Namun, dia harus menghadapi kebenaran. Dia adalah seseorang yang telah naik ke puncak di abis kegelapan. Demikian juga, dia adalah entitas yang bisa menyebarkan agamanya di dunia material. Oleh karena itu, sebagai dewa iblis yang besar dan kuat, dia masih bisa menerima kesimpulan tanpa terlalu banyak ragu, bahkan jika hasilnya adalah sesuatu yang tidak ingin dia akui. Dongbo Sui Ying, selama kamu membantu aku sekali ini saja, aku akan memberi kamu 100.000 kilogram batu asal. 100.000 kilogram, Wu Yunhuo langsung mengirimkan pesan ke pikiran Sui Ying. 100.000 kilogram, Sui Ying memutar kepalanya ke arah Dewa Iblis yang jauh Wu Yunhuo. Dia sebelumnya curiga ada sesuatu yang salah. Dan saat ini, Dewa Iblis benar-benar mau membayar 100.000 kilogram batu asal. Menjadi Abyss Demon, yang tidak memiliki bawahan yang mampu di dunia klan Xia, yang ingin menyerahkan 100.000 kilogram batu asal adalah sesuatu yang sangat sulit. Jika dia mengirim hadiah ini 100.000 kilogram batu asal melalui kuil ruang dan waktu, harga yang harus dia bayar sangat menakutkan. Dengan demikian, Sui Ying dapat memastikan bahwa altar utama ini jelas tidak biasa, pasti ada harta yang sangat penting yang disimpan oleh Dewa Iblis Wu Yunhuo. Jika kamu tidak menerimanya, maka aku, Wu Yunhuo, akan bersumpah bahwa kebencianku akan bertahan selamanya. Permusuhan aku terhadap kamu akan berlangsung 10.000 tahun, tidak, 1.000.000 tahun. Aku akan sepenuhnya memusnahkan klanmu. Dewa Iblis Wu Yunhuo sedang mengulurkan wortel 100.000 kilogram batu asal sambil mengancam dengan tongkat pembalasan di sisi lain. Dia juga tahu, tentu saja, bahwa saat dia menyatakan dia bersedia menyediakan 100.000 kilogram batu asal, Sui Ying pasti akan menebak bahwa mesbah ini pasti memiliki rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Terlepas dari apakah Dongbo Sui Ying akan melaporkan insiden ini atau tidak, Dewa Iblis Wu Yunhuo sudah kalah dalam pertempuran, dan klan Xia pasti akan menyelidiki altar utama dan pasti menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Karena itu, ia memutuskan untuk membuat satu perjuangan terakhir. Mengancam aku. Dengan gitu banyak dewa iblis di sekitar, jika kamu dengan santai mengancam aku, transenden dari klan Xia, dan aku harus dengan mudah menurunkan kepala aku, lalu bagaimana mungkin klan Xia aku bertahan sampai hari ini? Sui Ying mengirim balasan mentalnya kembali kepada Dewa Iblis Wu Yunhuo.
Kamu harus mengerahkan kekuatan luar biasa untuk bahkan mengirim beberapa sumber daya dari abis kegelapan ke dunia klan Xia, dan kamu bersedia menghabiskan lebih banyak lagi hanya untuk membalas dendam. Apakah kamu bahkan bersedia membayar harga yang sangat mahal? Apalagi mengatakan dewa iblis lainnya. Harga pengiriman proyeksi dunia tingkat lebih rendah adalah sesuatu yang tidak akan dibayar oleh kebanyakan dewa iblis, bahkan ketika altar utama mereka dihancurkan. Terakhir kali ini terjadi adalah 30.000 tahun yang lalu. Kamu tidak terima. Dewa Iblis Wu Yunhuo sangat marah. Enyahlah. Sui Ying menggeram mental. Dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan di mana Dewa Iblis Wu Yunhuo berasal dari suara mentalnya. Jelas, pemahaman Dewa Iblis tentang misteri yang mendalam ini terlalu tinggi. Mengutuk. Sialan kamu sampai mati. Tunggu dan lihat saja, Dongbo Sui Ying. Aku pasti tidak akan pernah memaafkan kamu. Bahkan jika kamu mati, aku masih akan menemukan cara untuk meraih jiwamu dari abis kegelapan, dan aku akan membiarkanmu tenggelam terlupakan dan menderita untuk selamanya. Apakah kamu hanya tahu bagaimana cara mengancam? Jika kamu memiliki kemampuan, hadapi kenyataan. Biarkan aku melihat metode apa yang kamu miliki sebagai dewa iblis, Sui Ying mendengus. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan konstruksi besar berbentuk palem menggunakan word energy. Dengan telapak tangan ini, dia menabrak Dewa Iblis Wu Yunhuo yang saat ini melayang di udara. Dewa Iblis Wu Yunhuo menatap telapak tangan yang terbentuk oleh energi dunia dan mendengus. Sua. Tubuhnya segera menembus ruang dan menghilang menjadi kehampaan. Jika seseorang membandingkan pemahaman Dewa Iblis ini tentang misteri mendalam yang digunakan untuk menembus ruang angkasa dengan pengetahuan tentang transenden klan Xia, kemampuan Dewa Iblis ini jelas melampaui orang-orang dari transendensia klan lainnya. Sangat disayangkan, bagaimanapun, bahwa kekuatannya telah ditekan sampai batas manusia. Proyeksi dunianya tidak akan pernah menjadi penyebab ancaman bagi transenden. Pertukaran terakhir mereka adalah melalui transmisi mental yang sangat cepat melalui jiwa. Dewa Iblis Wu Yunhuo jelas ingin memanfaatkan waktu ini untuk menyimpulkan negosiasi sebelum demigod manapun tiba. Untungnya, perjuangan terakhirnya berakhir dengan kegagalan total. Sila. Ruang terpisah. Seseorang berjalan melalui celah di luar angkasa. Kedatangan baru ini tidak lain adalah Ksatria Angin Abadi Qiu Chibai. Sui Ying. Tatapan Qiu Chibai menyapu daerah sekitarnya. Dia melihat ke dalam reruntuhan kastil dan menemukan jejak kematian iblis utusan. Dengan langkah, dia tiba di samping Sui Ying untuk menemukan potongan-potongan tubuh iblis Dabisi di tanah, ditekan oleh Transcendent Qi. Tubuh tanpa kematian. Qiu Chibai tertawa, siapa yang mengira bahwa kamu akan bertemu iblis dengan tubuh kematian saat pertama kali kamu bentrok dengan mereka? Kemungkinan besar, iblis ini berada di peringkat keempat. Iblis peringkat 4 biasanya akan memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan transenden antara peringkat ke-10 hingga ke-30 di Sein Rankings. Bahkan mereka yang berada di antara tahap puncak Sein Realm Transcendent mungkin menghadapi beberapa kesulitan melawan iblis seperti itu. Siapa yang mengira kamu bisa membunuh iblis dengan peringkat ini? Dia tahu bahwa Sui Ying telah menangkap bentuk embrionik dari True Meaning tingkat 2. Menghadapi seorang ahli dalam 30 besar, tidak termasuk 10 pertama di Sein Rankings. Selamat dari pertempuran itu tentu bukan masalah. Membunuh seorang ahli seperti itu, akan jauh lebih sulit. Aku juga memperkirakan bahwa dia adalah iblis peringkat 4. Sui Ying mengangguk dan tersenyum. Dia benar-benar sulit untuk ditangani. Dengan lolongannya, aku percaya bahwa setiap tahap puncak Sein Realm biasa transenden akan terluka parah. Bahkan yang lebih lemah di antara kelompok itu mungkin akan mati karena lolongan itu. Baik, kamu bisa memberikannya kepada aku. Iblis yang hidup memiliki kegunaannya. Qiu Chibai tertawa. Jika itu adalah iblis ranah demigod, manusia tidak akan berani menangkapnya. Setelah semua, saat iblis demigod menerobos ke alam dewa iblis, peristiwa itu akan menimbulkan bencana. Tentu saja, peluang terjadinya hal seperti itu sangat langka. Kesulitan dari alam demigod iblis memasuki ranah dewa iblis jauh lebih tinggi daripada manusia yang melakukan hal yang sama. Meskipun kemungkinan iblis naik cukup rendah, klan Xia tidak mau mengambil risiko itu. Adapun iblis dari peringkat keempat ke-5, mengurung mereka adalah masalah kecil.
Paling tidak, saat mereka masuk ke wilayah demigod, mereka akan terbunuh. Aku sudah melaporkan kejadian ini ke Istana Infernal, kata Ciki Yubai. Setiap pertempuran dengan demons harus dilaporkan ke atas. Berdasarkan laporan pertempuran ini, para petinggi akan memutuskan hadiah apa yang akan diberikan kepada Transcendent. 10.000 poin kontribusi. Sui Ying tersenyum. Gelang komunikasinya telah menerima pesan dari Istana Infernal yang menyatakan bahwa poin kontribusinya meningkat 10.000. Imbalan untuk membunuh iblis sangat tinggi. Itu akan menjadi lebih tinggi ketika membunuh iblis peringkat kelima. Bahkan demigod mengejar mereka. Adapun iblis demigod, setiap orang dari mereka sangat licik. Bahkan menemukan mereka itu sulit. Qiu Chibai menggelengkan kepalanya dengan cemas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan rantai logam. Dengan goyang, itu terbang ke arah iblis Dabisi, merantai body parts-nya. Oh benar, Big Brother Eternal Wind. Aku memiliki masalah lain yang belum aku sampaikan. Sui Ying melanjutkan, ini terkait dengan dewa iblis bernama Wu Yunhuo. Oh, Qiu Chibai mendengarkan. Sui Ying menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Dewa iblis ini bahkan berani mengancam Transcendensia Clan. Qiu Chibai mendengus, sebelum mengerutkan kening. Menurut apa yang kamu katakan, mungkin ada beberapa harta yang sangat penting milik dewa iblis yang tersembunyi di dalam altar utama ini. Selamat, sepertinya kamu sudah mendapat banyak penghasilan saat ini. Qiu Chibai tersenyum. Mengenai status Sui Ying, Istana Infernal bahkan telah menyediakan harta karun perlindungan Siaklan untuk keselamatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh demigod. Dengan demikian, tidak ada yang berani merebut rampasan perang yang diperoleh Sui Ying. Selanjutnya, Qiu Chibai memiliki harga diri yang tertanam jauh di dalam tulang-tulangnya. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Aku merasa bahwa dewa iblis ini Wu Yunhuo mungkin tidak menyerah. Karena itu, aku berharap Big Brother Eternal Wind akan tetap di sisiku dan menjagaku. Permintaan Sui Ying berlangsung. Jangan ragu, aku akan tinggal di sini dan melindungi kamu, Qiu Chibai menegaskan. Sui Ying mengangguk. Segera, ia memutar energi dunia yang agung dan dengan paksa meraih batu-batu remuk yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekuatan ikatannya di setiap sudut mencapai tahap yang menakutkan. Secara bersamaan, semua puing terbang ke atas. Beberapa ubin batu dan obelis yang bersembunyi di bawah tanah juga mulai melayang. Seluruh kastil digali sedalam 1,6 meter. Setiap harta mulai mengambang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.